Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita beribadah untuk merayakan Pentakosta yang kedua, hari kedatangan Roh Kudus pada tanggal 1 Juni ini. Sebelum kita beribadah, kita berdoa saat teduh. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, keluarga kita. Hari ini kita kembali bersekutu untuk beribadah di hadapan Allah Bapa. Peringatan Pentakosta kedua, kita dipanggil untuk menjalani hidup dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Sertai dan kuatkanlah kami ya Roh Kudus, agar kami hidup dalam naungan kasih dan anugerah-Mu. Berilah hatimu penuhi olehnya sehingga engkau menjadi kesukaan bagi Allah dalam perkataan dan perbuatanmu. Hadirlah engkau di tengah-tengah rumah kami hari ini untuk memberikan damai sejahtera. Marilah bersama-sama saudara seiman kita menyerukan agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita ini, dan terutama di dalam kehidupan keluarga kita semuanya. Kita bernyanyi, Ya Roh Kudus datanglah otot di Purbadia Bongoti, buku nyanyian 121 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ingatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk misbah. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan anak-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Iman dan pengharapan serta hati yang tulus selalu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus Allah. Dialah yang mengarahkan kita ke dalam kehidupan dan persekutuan yang baru dalam kelayakan di hadapan-Nya. Dia mengingatkan dan mengajarkan kita tentang kebenaran Allah. Oleh karena itu, marilah kita saksikan melalui nyanyian kita, Datanglah Kau Roh Kudus. Roma Tot di Borbadia, buku nyanyian nomor 105 ayat 2 dan ayat 3. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa telah membelenggu kita dalam kecongkakan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Karenanya kita kehilangan citra Allah dan membuat kita terbuang jauh dari Allah. Kita seperti mati walaupun tubuh hidup, karena hidup yang sesungguhnya hanya ada dalam persekutuan dengan Allah. Hanya oleh kemurahan hati-Nya memberikan pengampunan, kita akan terlepas dari belenggu dosa itu. Mari bernyanyikan dari belenggu rantai dosa, sian hurungan di dosa ki, buku nyanyian nomor 432 ayat 1 dan ayat 2. Aduh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pengampunan dosa telah diperbuatnya, hidup baru menjadi harapan kita. Melalui kuasa Roh Kudus kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru yang bermartabat dan penuh bertanggung jawab. Karena itu sedengkanlah telingamu dan dengarkanlah panggilannya. Kita bernyanyi, aku ikut kau selalu. Ho tok tong ihut tonoku, buku nyanyian nomor 475 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan bacaan kita pada peringatan Pentakosta kedua hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Akoliat bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Dia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang abdi, pekerjaan seorang yang membuat tenunan berwarna-warna dari kain tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Telah kita terima firman Allah yang menjadi dasar hidup baru dalam mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jauhkanlah dari hatimu keinginan akan kehormatan duniawi, melainkan tumbuhkanlah kasih dan damai sejahtera di antara sesama. Kita mendapat panggilan untuk saling melayani dalam segala situasi yang kita alami. Mari kuatkanlah hatimu, renungkanlah syair nyanyian pujian ini. Ku memuji anugerahmu, asli roham ku puji. Buku nyanyian nomor 467 ayat 2 dan ayat 3.
peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkatmu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Namu hati tak konari, magodo kita lalu ahon nama dosa, nama jahat cabolo, iman aku rohanami, berdiri makoi, pakai dot melunami, gabe ulah-ulahi. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Roh yang berkuasa atas hidup setiap orang percaya, karena itu tidak dapat kita bersaksi tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita bila bukan karena kesaksian Roh Kudus dalam diri kita. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Allah sebagai dasar kesaksian kita dan meminta Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita bernyanyi otondi berbadia bongoti, ya Roh Kudus kau datanglah. Buku nyanyian nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Di Barbariai, Pokok Biro
tertata di dalam sorga. Kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari Pentakosta yang kedua ini, yang kami rayakan dengan penuh sukacita. Dan kami yakini dan kami imani, kami tidak punya kemampuan membuat sesuatu pun kehendak-Mu, kecuali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Kuduskan dan sucikanlah hati kami, bukakanlah hati dan pikiran kami menjadi persembahan firman-Mu, dan segala kekuatan kami ajarkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan ajaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah karisma yang daripada-Mu yang berkuasa dalam mulut dan lidah hamba-Mu ini Bapa. Tobat doa kurang sempurna ini, sempurnakanlah dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di siang hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk melakukannya. Firman Tuhan sebelum kita masuk ke khotbah renungan hari ini yang dari 1 Korintus 2 ini ayat 1 sampai 5, kita kembali dulu ke epistel yang tertulis di Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai yang ayat 35. Bagaimana Musa bersaksi bahwa tidak ada kekuatan yang diberikan kepada manusia kecuali dari Tuhan, diberikan contoh kepada si Bezalel bin Uri bin Hur dan suku Yudia. Dan di sini dikatakan apa kelebihannya si Bezalel ini yang diberikan kuasa roh dari Tuhan untuk si Bezalel ini, yaitu dia mampu membuat kelebihan bukan untuk kesombongan dirinya, tapi untuk memuliakan Tuhan dengan ahli membuat ukir-ukiran dari emas, dari perak, dari tembaga, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan tidak ada di sana yang ahli, tapi ahli membuat patung-patung berhala untuk disembah mereka. Tapi di sini si Bezalel ini dia pintar untuk membuka ukir-ukiran untuk mengindahkan bait suci Allah, sekalipun mereka itu masih tinggal di kemah-kemah selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Mereka itu tinggal tidak menetap, berpindah-pindah, tapi Tuhan Allah telah memerintahkan harus membuatkan satu tempat yang dikuduskan, disucikan untuk tempat hukum Taurat Allah yang ke-10 itu. Disinilah kita mau juga menempatkan hukum Taurat Allah yang ke-10 itu, dari hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10 harus benar-benar kita simpan di tempat yang kudus dan yang suci, bukan di lemari, bukanlah di tempat tidur, tapi di hati dan pikiran kita. Kalau kita pakai firman Tuhan itu hanya di dalam rumah atau di lemari atau di tempat tidur, itu tidak ada kekuatan kita
untuk melakukannya. Tapi kalau sudah kita persemayamkan, kita simpan baik suci Allah di hati dan pikiran kita, menjadi tempat kitab suci Allah, hukum Taurat yang ke-10 itu, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita bermacam-macam talenta. Bukanlah kita menjadi satu talenta, semua menjadi ahli Taurat, atau semua menjadi tukang lukis-lukisan atau ukir-ukiran, atau semua menjadi menteri. Kalau semua jadi presiden, siapa menjadi rakyatnya? Kalau semua menjadi rakyat, siapa menjadi pemimpinnya? Jadi kita terima, kita syukuri sesuai talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita buat menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, supaya melalui tindak laku talenta yang diberikan Tuhan bagi kita menjadi suatu penjabaran firman Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukan semua talenta yang diberikan bagi kita kalau bukan Tuhan yang bersama kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Itulah Roh Kudus itu datang ke kita, diberikan pada hari yang ke-50 yang kita rayakan pada hari Minggu kemarin tanggal 31, dan juga hari ini tanggal 1 Juni di hari perayaan hari Pentakosta yang kedua atau kedatangan Roh Kudus. Kita mensyukuri tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi segala tantangan cobaan roh jahat yang selalu ada di sekeliling kita, di muka, di belakang, samping, kiri, dan kanan, siap selalu memperdaya kita. Tapi begitu juga kuasa Roh Kudus tidak pernah mau meninggalkan kita. Kita yang sering menjauh dari kuasa Roh Kudus itu, Dia selalu ada di muka dan di belakang kita, dan di kiri dan kanan kita, di hati dan pikiran kita. Kalau itu kita bikin memagari kehidupan kita, roh jahat, roh iblis tidak akan mampu untuk menguasai kita, sekalipun banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Seperti di khotbah hari ini yang dari 1 Korintus 2 ayatnya yang 1 sampai 5. Bagaimana kesaksian si Paulus menghadapi jemaat-jemaat di Korintus. Di sana Korintus memberitakan firman Tuhan dengan bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam tradisi. Karena Korintus ini adalah suatu ibu kota dan suatu pelabuhan. Kalau satu pelabuhan itu, di sana itu sudah bermacam-macam dari dunia yang datang, dan juga kehidupan sudah bermacam-macam. Tapi justru yang dihadapi Paulus bukanlah dari orang-orang Yahudi itu, karena orang-orang Yahudi sangat sukar untuk mendengarkan apa yang diajarkan Paulus tentang kematian Yesus Kristus. Tapi justru yang bukan orang Yahudi menerima Yesus Kristus itu telah mati dan bangkit, naik ke sorga, dan dari sorga Dia menurunkan kuasa Roh Kudus bagi orang yang percaya kepadanya. Makanya Paulus mengatakan, kalau dari kemampuanku sendiri aku tidak akan mampu memberitakan tentang kematian Yesus Kristus, tapi saya yakin yang keluar dari mulutku, yang kukatakan daripadamu, yaitu adalah kuasa Allah melalui mulutku dengan kuasa Roh Kudus, kusampaikan kepadamu. Makanya kamu mau menerimanya dan diurapinya, dan kamu pakai untuk kebuatan di dalam hidupmu. Jadi sekali lagi saya katakan, tanpa kuasa Roh Kudus, jangan kita harap kita mampu untuk menghadapi segala tantangan yang kita hadapi di dunia ini seperti Paulus. Sekalipun dia memberitakan firman Tuhan bagaimana menyelamatkan orang-orang berdosa, tapi banyak membencinya, banyak yang memusuhinya, bahkan khususnya dari bangsa Yahudi, bangsa Israel, bahkan sampai memasukkannya ke dalam penjara. Jadi jangan kita pikir kalau kita sudah dekat kepada Yesus Kristus, kita tidak akan ada lagi cobaan dan tantangan. Apakah orang yang menghadapi tantangan virus corona dan tantangan wabah perekonomian, dia tidak mempunyai Tuhan, dia tidak ada Yesus Kristus dalam hidupnya? Ada, tapi justru di sesuatu yang ada kita hadapi sekarang ini, situasi ini kita pakai semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk menghalau virus corona ini dari kehidupan kita, dari bangsa dan negara kita, bahkan dari dunia ini, kalau bukan tangan pengasihan Tuhan yang mengayomi kita, yang menjaga kita. Kita juga tidak akan mampu untuk mengatasi wabah perekonomian yang melanda dari rakyat kecil sampai rakyat tertinggi, bahkan wabah ekonomi di dunia. Kita tidak akan mampu untuk mengatasinya.
kalau kita tidak mempercayai Yesus Kristus melalui kekuasaan Roh Kudus-Nya, yakin dan percaya, sedangkan burung pipit yang terbang di langit, dia tidak menanam dan tidak menuai, tapi dia diberikan Tuhan makanan yang secukupnya. Walaupun dia tidak mengumpulkan harta-harta seperti semut, tapi burung pipit itu tetap diberikan Tuhan makanan. Dan juga binatang-binatang juga yang dilihat, di mana kehidupan mereka tidak menanam, tapi tetap mereka menuai makanan sesuai kebutuhan mereka, diberikan Tuhan untuk mereka. Begitu juga hidup kita ini, yakinlah kita, asal kita menggantungkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, yakin dan percaya, segala kebutuhan kita itu akan diberikan untuk kita. Tapi jangan berpikir untuk meminta kekayaan, kelebihan, kehormatan, tapi marilah kita minta makanan kami yang secukupnya hari ini. Kalau diberikan Tuhan makanan yang secukupnya setiap hari, berarti kita tidak akan pernah berkekurangan. Oleh karena itu, marilah kita pakai hati dan pikiran kita menjadi tempat tabut suci, yaitu hukum Taurat yang ke-10 itu, supaya dasar itu menjadi pelita bagi kita dalam kegelapan, dan juga tongkat kita di dalam liku-liku kehidupan, supaya kita menang menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita, maupun dalam rumah tangga kita, maupun dalam keluarga besar kita, maupun dalam pribadi lepas pribadi kehidupan kita. Yakin dan percaya kalau Tuhan bersama kita, pasti kita menang menghadapi segala permasalahan. Dan bukan hanya dunia ini yang kita miliki, tapi Tuhan telah berjanji akan diberikan kehidupan kekal selama-lamanya untuk kita yang percaya, yang mau menerima kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memperdengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, melalui dari Kejadian, kitab Musa, dan juga melalui Rasul Paulus, supaya kami betul-betul menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, menerima kuasa Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kami, supaya kuasa roh jahat, roh iblis menjauh dari tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, memang benar tidak akan mampu kami untuk menyebutkan dan mengucapkan terima kasih kalau bukan kuasa Roh Kudus yang berkuasa di mulut kami, di pikiran kami, dan di hati kami. Tapi kalau kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami tidak luput dari setiap permasalahan. Tapi yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah memikulkan kuk yang tidak bisa kami pikul. Seberat apapun kuk itu, kalau tangan-Mu yang menguasainya, kami tidak akan menjauhkan kepercayaan kami kepada-Mu Bapa. Tapi biarlah beban permasalahan yang kami hadapi untuk mendekatkan diri kami, keyakinan kami kepada-Mu ya Bapa. Kami memohon dengan sangat penuh hati dan keimanan kami, jauhkanlah segala beban yang kami pikul dalam hidup kami, khususnya virus corona yang mewabah di dunia ini Bapa. Jangan sampai mewabah di kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan di rumah tangga kami lepas rumah tangga, dan keluarga besar kami. Biarlah Tuhan yang menjauhkan itu dari keluarga kami, keluarga besar, Poparan Camita Mangaraja Situmiang dan Boru yang ada di dunia ini, dan juga Poparan keluarga besar Raja Tugane Pos-Pos dan Boru yang ada di dunia ini, dan juga jemaat-jemaat-Mu dan pada hamba-hamba-Mu. Biarlah jauhkan semua segala imbasnya virus corona ini Bapa. Tapi berikanlah kesehatan, sukacita bagi kami, kehidupan kami masing-masing. Begitu juga wabah krisis perekonomian karena virus corona ini. Biarlah Tuhan bersama kami untuk menyelesaikannya. Di balik permasalahan itu, kami mendapatkan berkat yang berlimpah daripada-Mu untuk kebutuhan kami, kehidupan kami sehari-hari, siang dan malam. Yakin dan percaya Tuhan yang menciptakan kami, dan Tuhan juga yang memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Bapa, kami tidak luput dari sakit penyakit. Kami yang berkumpul di sini dan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah dan di rumah sakit, jamah sembuhkanlah kami dari segala penyakit kami Bapa. Begitu Pak, kalau ada permasalahan yang kami hadapi karena pekerjaan kami, karena profesi kami, biarlah Tuhan campur tangan di setiap permasalahan itu. Lepaskanlah kami dari permasalahan itu Pak. Biarlah sukacita di dalam kehidupan kami untuk menjalankan aktivitas kami, dan juga kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Bapa, kami tidak luput dari segala dosa-dosa,
terhadap sesama kami, terlebih terhadap Bapa. Ampunkan, kuduskanlah kami dari segala dosa kami, biar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Cucu-cucu dan juga keturunan hamba-Mu ini, anak mantu, anak laki-laki dan perempuan, Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ayomi jagailah mereka siang dan malam melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Doa kurang sempurna ini sempurnakanlah hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup yang dikuasai Roh Allah adalah hidup yang merdeka dan berkuasa. Kita akan menjadi cerminan Kristus dalam keseharian kita, dalam kata dan perbuatan kita. Kita tidak lagi bersandar pada kuasa dan hikmat dunia ini, melainkan pada hikmat Allah saja. Perilaku kita pun akan diperbaharui menjadi seturut kehendak Allah, penuh kasih dan damai sejahtera. Marilah kita angkat ucapan syukur atas pemberiannya dalam Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kita. Sambil memberikan persembahan kita bernyanyi kasih Allah dari surga. Kaholongon Siang Ginjang, buku nyanyian nomor 640 ayat 1 dan ayat 2. Kasih Allah dari surga, sukacita yang abadi, Roh menghibur dari surga, baru penuhilah. Yesus kau berlimpah rahmat, penuh kasih dan setia, inilah damai dan bahagia bagi umat yang besar. Lewat toni Allah mentuhan rohana ojo, ada geo sahabat hatinya. Yesus anak Omega, Tuhan Dia bersedia, sai padawan akar dosa, sai paluah hatinya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan.
surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.